Hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Mi Cooking. Di kesempatan kali ini, kita akan membuat roti sobek yang super empuk dan super lembut banget dengan dua isian yang berbeda, yaitu dengan isian keju dan juga isian abon. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama, buat adonan rotinya terlebih dahulu. Masukkan 100 ml air dengan suhu ruang, 1 butir telur utuh, ragi instan setengah sendok makan, aku pakai merek Permifan. Kemudian gula pasir, aku pakai sebanyak 2 sendok makan. Krimer bubuk 2 sendok makan, aku pakai yang fiber cream. Setelah semua bahan dimasukkan, selanjutnya kita aduk dengan menggunakan whisk seperti ini sampai seluruh bahannya larut di dalam air. Setelah tercampur rata, masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein serbaguna atau tepung terigu merek Kompas. Aduk sebentar dengan menggunakan spatula hingga membentuk adonan seperti ini. Setelah itu, tambahkan margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia Butter dan takarannya saya pakai sebanyak 50 gram atau setara dengan 1/4 saset. Uleni kembali hingga margarinnya menyatu dengan adonan. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam secukupnya. Nah, di sini aku akan uleni menggunakan dengan tangan. Kalau kalian ingin menggunakan mixer atau hand mixer juga boleh. Sebenarnya menguleni dengan menggunakan tangan tidak cukup sulit. Kalau adonannya sudah mulai setengah kali seperti ini, bisa kita hentakkan di atas loyang atau di atas wadah seperti ini sampai adonannya benar-benar kalis elastis. Dengan cara ini akan mempercepat proses pengkalisan adonan. Setelah adonan kalis elastis, selanjutnya kita bulatkan seperti ini. Lalu kita akan letakkan di atas wadah, jangan lupa beri minyak sedikit. Kemudian kita akan istirahatkan selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Sambil menunggu adonan mengembang 2 kali lipat, sekarang kita buat isiannya. Di sini kita pakai abon sapi merek Indomaret setengah bungkus. Lalu tambahkan margarin setengah sendok makan. Kemudian susu kental manis secukupnya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Lalu sekarang kita buat isian yang kedua. Kita pakai keju moza dari Emina. Kita pakai setengah bungkus saja. Tambahkan susu kental manis secukupnya, kemudian margarin setengah sendok makan, lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, ini dia kedua isiannya sudah siap. Sekarang kita kembali ke adonan, dan adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Langsung saja kita kempeskan untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya, keluarkan adonan dari wadah dan letakkan di atas alas kerja seperti ini. Kemudian langsung saja kita akan bagi. Di sini aku akan bagi menjadi 16 bagian. Untuk hasil maksimal, sebaiknya adonan ditimbang agar hasilnya sama rata. Setelah dibagi, langsung saja kita runding satu persatu seperti ini. Dengan merunding, adonan akan menjadi lebih mulus. Selain itu, akan mempercepat proses pengembangan pada adonan roti. Setelah semua adonan telah dirunding, sebaiknya adonan ditutup agar permukaan adonan tidak menjadi kering. Ambil adonan yang paling pertama kita runding, kemudian pipihkan seperti ini, lalu gilas menggunakan rolling pin dengan ketebalan yang kita inginkan. Lalu beri isian. Untuk pertama kita beri isian abon terlebih dahulu. Lipat bagian sisi kiri dan kanan, kemudian gulung dari atas ke bawah.
Sekarang kita lanjut ke adonan yang kedua. Tipiskan memanjang hingga berbentuk lonjong seperti ini, kemudian isi dengan isian keju, lipat bagian kiri dan kanan, kemudian gulung dari arah bawah ke arah atas. Nah, setelah semuanya selesai, saya letakkan di atas loyang ukuran 24 x 24 cm. Kemudian kita akan istirahatkan selama kurang lebih 50 menit atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang, oles dengan telur kocok yang telah dicampur dengan susu kental manis. Jangan lupa beli masing-masing topping sesuai dengan isian yang diisikan pada masing-masing adonan. Kalau isiannya abon, berarti toppingnya kita beli abon di atasnya. Kalau isiannya keju, berarti toppingnya kita beli parutan keju seperti ini. Nah, setelah semuanya selesai, selanjutnya akan kita panggang selama kurang lebih 25 menit. Dan untuk proses panggangnya aku skip ya. Dan ini dia hasilnya setelah dipanggang 25 menit. Kelihatan cantik, merata, warnanya kecoklatan dan tidak gosong. Dan sekarang kita buka, kita lihat selatnya. Kelihatan ya, selatnya rapat dan halus, yang menandakan kalau rotinya sangat empuk dan lembut. Sekarang kita akan coba satu persatu. Kita ambil yang isian keju dulu. Rasa manisnya pas, kejunya juga dapat, tidak bikin enak. Selanjutnya kita coba yang isian abon. Rasa manisnya ada, gurih dari abonnya juga ada, tidak bikin enak, pokoknya mantap. Terima kasih, itulah tadi resep yang sempat aku bagikan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian juga agar channel aku semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.